Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy The Boy in the Kecrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang diambil dari kisah nyata, dan film ini berjudul The Flight of the Phoenix yang dirilis pada tahun 1965. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik dan juga sedih, dan tentunya banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerat ceret cerot. Ia cerita berlatar belakang di Libya dengan memperlihatkan sebuah pesawat perusahaan pengeboran minyak yang terbang melintasi gurun dari Jagbu menuju Benghazi dengan membawa 12 orang penumpang. Dan pesawat ini dikemudikan oleh seorang pilot bernama Frank Towen, dan ini navigatornya bernama Liu Moran. Oh, I meant to tell you the number 4 control pulley on. Fire. Storm is sailing our way. Yeah, I've seen it. Awalnya perjalanan mereka berjalan dengan baik, namun dalam perjalanan tiba-tiba mereka dihadang badai pasir yang sangat kencang. Melihat itu, Frank pun mencoba berusaha menghindari badai pasir tersebut. Tetapi usaha Frank untuk menghindari badai pasir tersebut tidak berhasil karena mesin pesawatnya mengalami kerusakan akibat kemasukan pasir, membuat pesawat mereka tidak seimbang, menyebabkan barang kargo yang ada di dalam pesawat tersebut meruragan menimpa 3 orang penumpang, yang mana 2 orang dari mereka meninggal, sementara yang satunya lagi terluka cukup parah. Bahkan akhirnya pesawat itu penutup di gurun Sahara yang mematikan dan jauh kemana-mana. Setelah badai itu reda, mereka pun menguburkan kedua mayat penumpang tersebut. Lalu di sana seorang akuntan perusahaan minyak bernama Abah Standish memberikan Alkitab agar Frank mengucapkan beberapa kalimat dari Alkitab tersebut sebagai bentuk prihatin kepada mereka. Namun entah kenapa kala itu Frank malah ngaleos ini. Sesudah menguburkan kedua mayat penumpang tersebut, Moran dan seorang penumpang bernama Dr. Renaud memeriksa kondisi Gabriel, yakni seorang penumpang yang terluka parah akibat kecelakaan tersebut. Sementara Frank saat itu dirinya merasa sedih karena dirinya sadar bahwa kecelakaan tersebut adalah kesalahannya sendiri. Keesokan harinya, seorang kapten angkatan darat Inggris bernama Harris memberitahukan bahwa mereka hanya mempunyai 15 galon air di tangki darurat, dan menurut perkiraannya air tersebut mungkin hanya cukup untuk 10 atau 11 hari. Selain itu, Harris juga memberitahukan bahwa posisi mereka saat ini sudah keluar jauh dari jalur penerbangan yang aslinya, jadi sekarang mereka harus mengirit persediaan air minum yang mereka punya. That understood? Enough, isn't it? Thank you. Thank you. Dan saat Moran dan Frank sedang duduk, tiba-tiba di sana mereka mendengar suara radio di sada, yang ternyata itu adalah radio milik seorang mandor pengeboran minyak yang bernama Cobb. Lalu Frank pun meminjam radio tersebut dengan tujuan mau mendengarkan berita tentang kecelakaan pesawat yang mereka tumpangi. Namun ketika Frank sedang fokus mendengarkan radio, seorang insinyur desainer pesawat Jerman bernama Dopan malah mencukur jenggotnya, membuat Frank marah karena itu sangat mengganggu. Kemudian Renaud memberitahukan kepada Frank sampai malam pun Frank mendengarkan radio itu dirinya tidak akan mendapat berita tentang kecelakaan pesawat mereka karena radio tersebut hanya menyiarkan siaran lokal untuk hiburan. Tak lama setelah itu badai pasir datang menerjang mereka, membuat mereka lalumpatan masuk ke bangkai pesawat. Malamnya Cobb menyalakan radio dan kebetulan siaran radio tersebut sedang memutar lagu, membuat Gabriel curiga sebab lagu yang sedang diputar di radio tersebut adalah lagu kenangan dirinya bersama istrinya. Melihat Gabriel menikmati lagu itu, lantas Frank pun mengambil radio tersebut dari tangan Cobb dan memberikannya kepada Gabriel. Siangnya saat mereka sedang duduk di luar, tiba-tiba di sana mereka melihat sebuah pesawat yang melintas ke tempat tersebut, membuat mereka lalumpatan dan menyalakan sinyal darurat sambil guguruan. Melihat itu, Frank mengatakan kepada Moran bahwa pesawat tersebut terbang sangat tinggi, jadi mustahil orang yang ada di pesawat itu melihat mereka. Lalu kala itu Frank pun memberitahukan kepada yang lain bahwa mereka hanya membuang-buang waktu sebab orang yang ada di pesawat tersebut tidak akan melihat mereka.
Bloody pilot. All them flares do. Selepas kejadian itu, Haris memutuskan untuk mencari bantuan ke desa terdekat dari tempat tersebut dan dirinya berniat mau membawa bawahannya yang berpangkat sersan bernama Emplud, di mana si Emplud ini postur tubuhnya tidak cocok sekali menjadi prajurit. Selain itu, dirinya juga mempunyai hati busuk kepada Kapten Haris. Melihat itu, Moran mengatakan kepada Kapten Haris, apakah dirinya yakin mau mencoba mencari bantuan, sedangkan posisi mereka saat itu sangat jauh kemana-mana. 10 paces from here. In the daytime, Kemudian di sana Frank juga menambahkan bahwa usaha Haris untuk mencari bantuan itu sangat mustahil berhasil karena jarak mereka sekarang ke desa terdekat itu jauhnya sekitar 106 mil. Walaupun saat itu Frank dan Moran melarang, tetapi Haris bersikukuh pada pendiriannya, membuat mereka berdua akhirnya tidak bisa melarang dan hanya bisa seriletik atas keputusan ceroboh Kapten Haris tersebut. Lalu di sana Dopman mengusulkan kepada Frank dan Moran bahwa dirinya menemukan ide untuk membuat pesawat kecil dari bagian bangkai pesawat tersebut, karena mereka memiliki segala peralatan yang dibutuhkan untuk membuat pesawat kecil tersebut agar mereka bisa segera keluar dari gurun yang mematikan ini. Namun sialnya ide serius Dopman ini dianggap heri oleh Frank karena Frank orangnya angkuh dan selalu merasa pintar dari orang lain, menjadikan Dopman muak dan ngaleos ini. What's happening to everybody? I'm going with Captain Harris. Yang mana ketika Kapten Haris hendak berangkat, tiba-tiba di sana si Emplud berakting pura-pura jatuh. Melihat itu, Dr. Rinaud pun mencoba memeriksa cokor si Emplud yang ternyata kaki si Emplud baik-baik saja. Karena memang si Emplud ini berakting agar dirinya tidak ikut dengan Kapten Haris. Walaupun si Emplud berbohong dan munafik, tetapi Dr. Rinaud tidak memberitahukan hal tersebut kepada yang lain. It seems there is nothing broken. Perhaps you just sprained. Cobb yang otaknya sudah tidak waras akibat lemah mental, dirinya berniat ikut dengan Kapten Haris. Namun Kapten Haris melarang karena potongan dam peluk bucit bekinya tuh seperti Cobb ini tidak akan kuat berjalan jauh, membuat Cobb yang mendengarnya marah dan langsung melayangkan perut bau hanyirnya ke wajah Kapten Haris hingga Kapten Haris ngejengkang. Alright. Leave him now, Captain. I'll talk to him later. Spoil things for me, don't you? Dikarenakan si Emplud tidak mau ikut, akhirnya di sana ada seorang penumpang yang rela ikut bersama Haris. Dia bernama Jalus. Sebelum pergi, Jalus menitipkan monyet kesayangannya kepada Bellamy. Adios, Chucho. Adios, Ed? Yes, sir. Welcome aboard. Adios, little rat bags. Sorenya Emplud menemukan Cobb pergi menyusul Haris dan Jalus. Mengetahui itu, lantas si Emplud pun lompat dengan lancar melaporkan hal tersebut kepada Frank. Melihat kaki si Emplud tidak cerdas, Frank gogodek kepada si Emplud sambil mengumpat dalam hatinya, "Jika aku tidak kasihan, aku ingin menyepak wajahmu dengan sepatu kau Emplud, cucungik sekali kau." Malamnya Frank memutuskan menyusul Cobb karena dirinya merasa bersalah tidak mengawasi Cobb yang sudah tidak waras, hingga akhirnya Cobb pergi untuk mati. We have all we need. Welding torches, steel cable. Have to fly at the first attempt. Keesokan harinya Frank berhasil menemukan Cobb dalam keadaan sudah tidak bernyawa, bahkan kala itu mayatnya mau dimakan burung elang. Beruntungnya Frank keburu mengusirnya. Sementara di tempat mereka kecelakaan, kala itu Dopman membangunkan Moran agar menyalakan sinyal untuk Frank agar dia tidak tersesat. Dan saat Moran sedang memberi jatah minum kepada Redbags, tiba-tiba monyet Bellamy cukrah cekroh di sada, dan ketika Moran keluar, dirinya melihat Frank sudah sampai ke tempat tersebut dalam keadaan sempoyongan laleles. Malamnya Moran meminta Frank agar berbicara dengan Dopman. Dikarenakan Moran yang meminta, akhirnya Frank pun bersedia berbicara dengan Dopman. Alright, I'll talk to him, love. Keesokan harinya Frank pun berbicara dengan Dopman, di mana Dopman mengatakan bahwa dirinya berniat mau melepas sayap kanan bangkai pesawat tersebut dan akan memasangkannya ke bompor dan melakukan operasi serupa pada bidang ekor. Dan jika itu sudah dipasangkan, mereka akan memiliki dasar pesawat yang baru dan struktur yang aerodinamis. Dan nantinya mereka hanya perlu membersihkan mesin pesawat yang kemasukan pasir saat mereka diterjang badai sebelum pesawatnya nyungsep. Di sana Dopman juga mengatakan bahwa starter Copan bisa diservis dan mereka tidak akan kesulitan untuk menyalakan mesin. Namun sebagian cairan hidrolik telah bocor, tetapi dirinya sudah mengerjakan kontrol batang dan kabel langsung, jadi itu tidak akan ada masalah. Lalu di sana Frank menanyakan apa yang akan digunakan Dopman untuk undercrag atau alat untuk lepas landas. Dopman mengatakan bahwa dirinya akan menggunakan bagian H di monorail kargo karena itu bisa dibuat dudukan selip untuk lepas landas. Dan untuk menerbangkannya Dopman mengatakan bahwa mereka harus membawa pesawat yang akan dibuatnya itu ke lembah bukit pasir yang tidak jauh dari tempat tersebut. Dan nantinya hanya sang pilot saja yang
berada di dalam pesawat tersebut sementara mereka akan naik di kedua sayapnya. Mendengar itu Frank marah karena itu sangat berbahaya mengingat mesin pesawat tersebut tenaganya sangat besar. Namun Dopan mengatakan itu tidak berbahaya karena dirinya sudah memikirkan hal ini dengan sangat matang. Jika mereka bersedia menjalankan idenya, maka pesawat itu akan selesai dibuat selama 12 hari. This project would require at least 12 days. Mendengar itu Frank tidak setuju karena jika ide Dopman tersebut dijalankan maka itu akan sangat menguras tenaga. Sedangkan persediaan air minum mereka sudah sangat menipis. Dopman mengatakan bahwa mereka memiliki galon anti beku dan mereka bisa membakar galon tersebut yang mana uapnya itu bisa dimanfaatkan untuk minum mereka. Frank yang angkuh dirinya menolak untuk menerbangkan pesawat yang akan dibuat Dopman jika itu sudah jadi karena menurut Frank pesawat yang akan dibuat Dopman itu tidak akan bisa diterbangkan. Sambil marah Dopman mengatakan bahwa tidak ada kesulitan untuk membuat pesawat tersebut. Namun untuk menerbangkannya mereka membutuhkan pilot yang benar-benar kawakan, tidak seperti Frank yang bodoh dan angkuh. It's your stupidity. What do you expect? Selepas Dopman pergi, Frank tetap tidak percaya bahwa pesawat yang akan dibuat Dopman itu bisa terbang. Namun Moran mengatakan dirinya lebih suka menjalankan ide Dopman dibanding berdiam diri menunggu mati tanpa melakukan upaya sedikit pun untuk keluar dari gurun Sahara yang mematikan tersebut. Dikarenakan Moran dan yang lainnya setuju dengan ide Dopman, akhirnya Frank pun terpaksa menjalankan ide Dopman tersebut. Malamnya mereka mulai bekerja menjalankan ide Dopman dan mereka bekerja di malam hari karena jika siang hari mereka tidak akan kuat mengingat cuaca di tempat tersebut sangat panas dan itu akan menguras energi mereka. Terlihat saat itu Frank yang sedang bekerja memergoki si emplut bersembunyi tidak mau bekerja sama sekali karena ketahuan dengan kuracam kericim penuh malu. Akhirnya si emplut pun mau bekerja walaupun dengan males-malesan. Very good. Di mana malam itu si emplut yang sedang bekerja dirinya menemukan Kapten Harris sudah berada di tempat tersebut dalam keadaan sangat lemah tanpa jalus, kemungkinan jalus mati dalam perjalanan. Melihat itu si emplut yang berhati busuk dirinya bukan menolong dan memberitahukannya kepada yang lain, akan tetapi dirinya malah ngaleos init lalu membantu yang lain menarik sayap pesawat. Oh. All right. Easy now. Hold it there. Saat yang lain beristirahat malam itu Dopman keluar untuk menanyakan cair dari galon beku yang dibakar. Tak lama tiba-tiba Dopman ngejerowok memberitahukan kepada yang lain bahwa Kapten Harris sudah kembali dalam keadaan lemah. Mendengar itu spontan yang lain pun keluar untuk menolongnya, sedangkan si emplut sebagai bawahan Kapten Harris dirinya malah merongkol tidur membuat saya yang melihatnya ingin mempalingkan ke Sungai Cimandiri. Clean it up for me. Yes, sir. Setiap malam mereka pun terus bekerja tanpa henti agar pesawat yang dibuatnya cepat selesai. Suatu malam Kapten Harris menemukan Gabriel mengakhiri hidupnya karena putus asa. Lantas Harris pun memberitahukannya kepada yang lain. Melihat itu, mereka pun merasa prihatin dan juga sedih. Setelah melihat Gabriel meninggal, mereka menjadi tidak bersemangat bekerja. Di sisi lain mereka juga tidak merasa yakin bahwa pesawat yang sedang dibuat Dopman itu akan bisa terbang, membuat Dopman yang melihatnya sangat kesal kepada mereka. Sementara Frank yang berada di sana dirinya menemukan persediaan air minum mereka ada yang mencuri. Dopman mengatakan bahwa dirinya lah yang telah mengambilnya, sebab ketika yang lain luhai-lehai dan tidur dirinya bekerja sendirian. Frank mengatakan kenapa Dopman tidak memintanya terlebih dahulu kepada dirinya. Dopman menjawab jika dirinya meminta pasti Frank tidak akan memberinya. Damn right I would. Yang mana malam itu Moran mengatakan bahwa Frank jangan terus bersikap angkuh dan menyombongkan diri dengan prestasi yang pernah diraihnya sebagai seorang pilot. Karena dalam keadaan seperti ini prestasi tersebut tidak ada artinya. Sebab yang dibutuhkan mereka sekarang adalah tindakan untuk mengeluarkan mereka dari tempat yang mematikan tersebut. Mendengar itu Frank yang angkuh tidak menerima masukan dari Moran, menjadikan Moran kecewa dan pergi meninggalkannya. Sekembalinya ke bangkai pesawat, Moran kesal karena mereka malah singrarengkol tidur bukannya bekerja. Dengan nyeletuknya di sana si emplut yang tidak mempunyai kemampuan apapun untuk mengeluarkan mereka dari tempat tersebut mengatakan apa gunanya mereka bekerja karena itu hanya akan sia-sia. Di mana perkataan si emplut tersebut membuat saya yang melihatnya ingin ngerampir dan menguburnya di gurun pasir tersebut. Moran yang saat itu sedang kesal dirinya dihampiri Frank yang sekarang sudah sadar. Lalu kala itu Frank pun mengajak Moran dan yang lainnya kembali bekerja, membuat Moran bahagia.
Bahkan malam itu Kapten Harris yang keadaannya sudah mulai membaik dirinya ikut bekerja bersama mereka. Terlihat saat itu mereka menarik badan pesawat yang sudah mereka buat, kemudian menarik sayap dan menggabungkannya dengan badan pesawat tersebut. Hey, you've done a wonderful job, Heinrich. Really looks pretty good. Setelah pesawat yang dibuat Dopan itu sudah membentuk menjadi pesawat terbang, Abah Standish menamai pesawat itu dengan nama The Flag of the Phoenix. Burned itself to ashes and rolled. Suatu hari Kapten Harris mendengar suara berisik di balik bukit dan ketika dilihat ternyata ada sekelompok orang yang menaiki unta. Terlihat saat itu orang-orang tersebut beristirahat di lembah itu. Sekembalinya ke bangkai pesawat, Harris mengatakan kepada Frank bahwa dirinya akan mengajak si Emplud untuk meminta bantuan. Namun ketika diajak, si Emplud malah membangkang dengan pikas sebelen. Come along now. I'm not going. I'm not afraid. Get revolver. No. Disebabkan si Cicungi Kemplut tidak mau ikut, akhirnya Dr. Renaud bersedia menemani Kapten Harris. Di sisi lain Renaud juga bisa berbahasa Arab yang mana itu akan memudahkan komunikasi dengan orang-orang tersebut. Dan mereka juga akan mengawasi Harris dan Renaud dari kejauhan. Harris will do it. It's a bit tricky down there. Menjelang pagi, Redbags dan Bellamy yang saat itu berjaga mengawasi Harris dan Renaud mereka ketiduran. Dan ketika terbangun mereka berdua menemukan orang-orang tersebut sudah tidak ada, begitu juga dengan Renaud dan Harris. Yang ada di sana hanyalah seekor unta. Melihat itu mereka pun melaporkan hal tersebut kepada Frank. Sebelum Moran dan Frank pergi, Frank meminjam pistol kepada si Emplud untuk berjaga-jaga. Sesampainya di sana mereka menemukan Renaud dan Harris sudah mati dibunuh oleh orang-orang tersebut. Yang ternyata orang-orang tersebut adalah orang jahat. Rupanya unta yang mereka tinggalkan itu adalah unta lumpuh. Lalu saat itu Frank pun membunuh unta tersebut dengan beceng di tangannya. Sekembalinya ke bangkai pesawat, Frank disambut oleh si Emplud sambil tersenyum. Si Emplud mengatakan, "Kapten Harris sudah meninggal, bukan?" Di mana ucapan biadab si Emplud tersebut dijawab oleh Frank dengan pukulan yang melayang ke mukanya. Sebenarnya pukulan Frank tersebut sudah ingin dilayangkan ke wajah munafik si Emplud itu dari beberapa hari yang lalu. Namun kemarin-kemarin dirinya masih bisa menahan emosinya. Si Emplud ini memang mengajikan sekali dan saya juga ingin malah. Sesudah Kapten Harris meninggal, Dopman menemukan si Emplud menjadi tidak waras alias kelo. Mungkin itu akibat dirinya durhaka kepada atasannya yang baik. Sorenya Frank mengatakan kepada Dopman bahwa dirinya berniat menyalakan mesin pesawat tersebut pada hari itu. Tapi Dopman melarang karena pesawatnya belum selesai seluruhnya. Jika dipaksakan, maka pekerjaan mereka akan sia-sia. Walaupun Dopman sudah mengatakan demikian, tapi Frank bersikeras ingin menyalakan mesin pesawat tersebut pada hari itu. Karena dirinya ingin membuktikan kepada yang lain bahwa pesawat yang dibuat Dopman tersebut tidak akan berhasil terbang. Melihat itu spontan, Dopman pun marah dan menimpukan kunci Inggris kepada Frank. Malamnya Moran menghampiri Dopman sambil memberikan air minum. Moran mengatakan bahwa persediaan air minum mereka hanya cukup untuk 1 hari lagi. Jika Dopman tidak menyelesaikan pesawat yang dibuatnya, maka mereka akan mati di tempat tersebut. Mendengar itu Dopman tidak menjawab, menjadikan Moran pergi sambil camedut. What? Apa itu camedut? Keesokan harinya di depan yang lain, Dopman menanyakan kepada Frank siapakah yang berkuasa di sana. Frank menjawab Dopman lah yang berkuasa sekarang. Mendengar itu Dopman mengatakan karena sekarang dirinya sudah berkuasa, maka Dopman akan menyelesaikan pesawat tersebut hingga bisa terbang, membuat mereka yang berada di sana merasa bahagia. Setelah menyelesaikan firing, Moran dan Frank menghampiri Dopman. Lalu di sana Frank mengambil buku desain pesawat milik Dopman. Kemudian dirinya menanyakan apakah di tempat bekerja Dopman membuat pesawat besar. Dopman menjawab tidak, karena di tempat bekerjanya khusus membuat modelnya saja. Dan yang paling besar lebar sayapnya hanya mencapai 2 meter. Mendengar itu Frank dan Moran ngejenguk luas. Ternyata Dopman ini bukan seorang insinyur pesawat asli, melainkan hanya seorang desainer pesawat mainan. Moran yang kala itu sedang salele dirinya sampai ngeleweh seserian sorangan saking lucu bercampur kesal dengan apa yang dilakukan Dopman. He's crazy, Lou. What are we going to tell those guys out there?
Malamnya Moran dan Frank menghampiri Dopman yang sedang menyiapkan penarik pesawat. Lalu di sana Moran mengatakan bahwa Dopman jangan menceritakan kepada yang lain tentang dirinya sebagai seorang desainer pesawat mainan. Ditakutkannya mereka kesal dan marah kepada Dopman. Dopman menjawab bahwa dirinya bukan seorang desainer pesawat mainan, melainkan seorang desainer pesawat model. Dan perlu Frank dan Moran ketahui bahwa pesawat mainan dan pesawat model itu berbeda. Yang mana pesawat model itu bisa terbang sendiri tanpa menggunakan pilot. Jadi menurut Dopman, pesawat model dan pesawat asli itu prinsip cara membuatnya sama. Keesokan harinya Frank mencoba menyalakan mesin pesawat tersebut dan mereka hanya memiliki 7 cartridge untuk menghidupkan pesawat tersebut. Saat Frank mencoba menyalakan mesin pesawat tersebut, yang lain berdoa supaya mesinnya menyala. Selepas membersihkan mesinnya dengan 6 cartridge, akhirnya pesawat buatan Dopman tersebut pun menyala, membuat mereka bahagia ajrak-ajrakan sambil gual-gewal. Dikarenakan mesin pesawat tersebut sudah menyala, mereka pun langsung menarik pesawat tersebut ke lembah yang tidak jauh dari tempat tersebut. Mungkin saat itu kalau ada jas jus atau marimas, mereka pasti meminum terlebih dahulu jas jus atau marimas itu agar mereka bersemangat. Namun sayangnya itu hanya keinginan yang ada di benak mereka saja, karena di sana tidak ada warung Mang Alman untuk membelinya. Sesampainya di sana mereka pun naik satu persatu ke atas pesawat tersebut dalam keadaan yang sudah sangat lemah. Yang mana dari 12 orang beserta 2 awak yang terdampar tersebut, kini yang selamat hanyalah 7 orang termasuk Frank dan Moran. Sesudah semuanya naik, kemudian Frank pun menerbangkan pesawat buatan Dopman tersebut sambil deg-degan. Walaupun pada awalnya Frank sempat mengalami kesulitan, namun akhirnya pesawat tersebut bisa terbang dengan baik menuju tempat pengeboran minyak. Mereka yang saat itu terbang akhirnya sampai di tempat pengeboran minyak, membuat para pegawai yang ada di pengeboran minyak tersebut cara lohok merasa aneh dengan bentuk pesawat tersebut, mengingat pada saat itu belum ada pesawat yang modelnya seperti itu. Selepas mendarat, Moran mengatakan kepada Frank dirinya hampir tidak percaya mereka bisa selamat setelah 17 hari terdampar di gurun Sahara yang mematikan tanpa makan dan minum yang cukup. Sementara yang lain, saat itu mereka langsung berlari ke cebur Kanakulah yang ada di pengeboran minyak tersebut. Karena ide Dopman berhasil, akhirnya Frank dan Dopman pun menjadi akrab dan damai. Di sini saya sangat menyayangkan atas keselamatan si Emplud. Harusnya yang selamat itu Dr. Rinaud, karena dia orang yang berguna, berbeda dengan si Emplud yang tidak berguna sama sekali. Bahkan yang ada si Emplud ini menggerogoti persediaan makan dan minum mereka seperti Rinyu, dan kemungkinan dirinya menjadi seorang tentara berpangkat sersan itu hasil menyogok kedua orang tuanya. Tamat ending yang sangat mengempludkan.